Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, Horas berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita, Aku telah melihat Tuhan. Dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Baik saudara-saudariku yang terkasih, jangan lupa subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup, nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi secara langsung. Bagikan juga ke keluarga saudara. Dengan cara ini saudara ikut mewartakan Injil. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Ya, ini yang dimaksud tentu Maria Magdalena ya, bukan Maria Bunda Yesus. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampak olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki di tempat Yesus terbaring. Ya, kita lihat ya kesedihan Maria di kubur, dia masih meratapi Yesus menangis di kubur. Ya, ada kemungkinan ya tangisan ini karena ya saking sedihnya dia ya, sehingga merasa sangat kehilangan. Kata malaikat itu, "Mengapa engkau menangis?" Jawabnya, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Nah, jadi sekarang menjadi jelas alasannya, selain ya tentu soal kesedihan. Yang kedua, Tuhannya ini telah diambil orang. Cobalah kalau saudara-saudari di dalam sebuah keluarga, ada saudara yang baru saja meninggal dengan cara tragis, dan setelah itu ternyata ia tidak lagi ditemukan di makam. Makamnya telah dibongkar orang. Ya, makam di sana sedikit beda ya dengan sini. Di masa Yesus mereka memakamkan, dimasukkan dalam ya semacam gua untuk tempat pembaringan mayat. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, ini sebenarnya juga tragis sekali ya. Mungkin saking sedihnya dia hanya memikirkan tangisan-tangisan itu, sampai-sampai Yesus sudah ada di situ pun ia tidak tahu itu adalah Yesus. Ya, jadi kesedihan itu membuat sebegitunya dia meratapi dunia kematian, dan pikirannya kemudian seperti ada yang terhalang untuk mengenali Yesus ya. Yesus berdiri di situ pun tidak dia kenali, padahal boleh dikatakan ya selama ini Yesus cukup akrab ya dengan wanita ini. Ia gagal mengenal Yesus. Kata Yesus, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Ya, jadi sampai di sini pun Yesus sudah bersuara, ya, tetap tidak dikenali oleh Maria. Nah, biasanya begini, kalaupun ia tidak mengenali sosoknya itu, ya mungkin karena ya tidak ada pikiran ya di dalam diri Maria ini bahwa Tuhan akan bangkit, ya, sehingga pikirannya ya meninggal, selesai meninggal di situ. Tetapi masalahnya sekarang lalu sesudah meninggal juga di makam itu tidak ditemukan mayatnya. Maria berkata, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil, katakanlah di mana Tuhan meletakkan supaya aku dapat mengambilnya."
Bahkan Yesus sendiri yang sudah hadir dan bangkit itu malah dikira tadi penunggu taman, ya. Dan si penunggu taman ini yang diperkirakan mencuri. Kata Yesus kepada Maria, Maria, Maria berpaling dan berkata kepadanya, Rabuni, artinya guru. Disinilah nanti Maria akan mulai tersadar. Nah, saudara-saudari, kita bisa merenungkan ya, di dalam kehidupan kita hal-hal seperti ini sering terjadi loh. Artinya apa? Ketika kita saking bingungnya, ketika ya lupa bahwa Tuhan pernah mengatakan pada hari ketiga dia akan bangkit, nah, kita pun bisa jadi karena seringkali bingung, sehingga kita di dalam proses beriman ini ya menjadi ada sesuatu yang kabur. Ya. Kita tidak lagi mengenal Tuhan, kita tidak lagi bahwa Tuhan telah membimbing kita, tetapi seperti tidak sadar. Itulah yang sering terjadi, ya. Sehingga ketika tuntunan dan bimbingan itu sudah jelas, kita tetap saja menganggap Tuhan belum hadir di dalam diri kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita lanjutkan di sini ya. Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka." Ini artinya apa? Pergi kepada saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Artinya, ya kamu harus mewartakan peristiwa ini. Peristiwanya apa? Sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Itu artinya ini Yesus yang sudah bangkit, ya, Yesus yang tidak ada di makam. Maria pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan." Nah, ketika dari Tuhan sendiri membuka mata mereka, si Maria ini pada akhirnya terbukalah pikirannya dan dia sadar, aku telah melihat Tuhan. Ya, betapa bahagianya dia ketika mengatakan hal ini. Ya, kita bisa melihat ya tadi dari Maria yang menangis, ya Maria yang merasa sedih. Seketika saat berjumpa dengan Tuhan, ini kata-kata yang muncul di sini, ini kata-kata kegembiraan. Aku telah melihat Tuhan. Oh, bangga, apalagi dia merasa sebagai salah satu yang terdepan atau paling awal melihat Yesus yang bangkit. Nah, inilah saudara-saudari, kita pun bisa memohon ya dalam kehidupan kita, mestinya setelah Paskah ini kita transfer. Transfer apa? Dari suasana sedih di makam kepada suasana kebangkitan. Aku telah melihat Tuhan. Nah, harusnya seperti itu. Dalam kehidupan kita pun seperti itu dan kita kemudian mewartakan Yesus yang bangkit, Yesus yang baik, Yesus yang selalu mendampingi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan lupa untuk mewartakan ini ya kepada grup yang saudara ikuti. Berikan komentar saudara di kolom komentar sebagai sharing. Tuhan Yesus memberkati. Horas berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara, dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.